Saat-saat yang kita nantikan setelah kita mengikuti seleksi kompetensi P3K Guru adalah pengumuman kelulusan. Untuk pengumuman kelulusan nanti disampaikan di tanggal 6 sampai dengan 15 Desember tahun 2023. Tentunya kita seluruh kategori guru honorer ini berharap untuk bisa lulus dan mendapatkan penempatan P3K Guru 2023. Dan tentunya banyak juga dari teman-teman yang bertanya untuk afirmasi, apakah nanti kita termasuk dalam kriteria guru honorer yang mendapatkan afirmasi sertifikat pendidik ataukah tidak. Dikarenakan afirmasi sertifikat pendidik itu merupakan salah satu indikator penentu utama kita mendapatkan nilai tertinggi, dikarenakan untuk penempatan di P3K 2023 itu didasarkan dari selain prioritas juga didasarkan dari nilai ranking tertinggi ya untuk mendapatkan penempatan. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu dua keputusan final dari Kemdikbudristek tentang pengumuman kelulusan dan juga afirmasi serdik, teman-teman. Nah, kira-kira di sini nanti untuk keputusan akhir sekolah penempatannya ini bagaimana? Selanjutnya siapa saja kriteria guru honorer penerima afirmasi sertifikat pendidik, apakah P2 dan P3 juga termasuk di dalamnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, yang pertama di sini kita melakukan pembahasan terkait tentang penerima afirmasi sertifikat pendidik. Nah, kira-kira siapa saja sih untuk penerima afirmasi sertifikat pendidik menurut Juknis P3K Guru 2023 dan juga keterangan Kemdikbud yang terbaru? Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya salah satu mekanisme seleksi yang ada di tahun 2023 selain mekanisme penempatan untuk P1 atau guru passing grade itulah mekanisme seleksi menggunakan CAT. Nah, kategori guru honorer yang menggunakan mekanisme CAT atau menggunakan ujian komputer ulang ini adalah dari teman-teman THK 2, kemudian guru honorer sekolah negeri masa kerja lebih dari atau sama dengan 3 tahun, kemudian lulusan PPG dan juga guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, dan juga teman-teman guru honorer sekolah swasta. Nah, selanjutnya pada seleksi P3K Guru 2023 untuk yang menggunakan mekanisme seleksi dengan CAT atau ikut ujian dengan cat PKN, maka di sini berlaku yang namanya afirmasi ya. Nah, untuk afirmasi P3K Guru 2023 itu ada dua afirmasi, yaitu afirmasi yang pertama adalah afirmasi sertifikat pendidik, yang kedua afirmasi disabilitas. Untuk afirmasi sertifikat pendidik itu teman-teman jika memiliki sertifikat pendidik dan juga sudah diupload serta divalidasi di SSC-ASN, maka di sini nanti kita akan mendapatkan jumlah nilai tambahan maksimal ya, yaitu 100 poin untuk kompetensi teknisnya. Katakanlah di sini untuk teman-teman yang mengikuti seleksi dengan cat PKN, di sini kita untuk nilai itu adalah ada passing grade ya kan. Nah, di sini ada nilai ambang batas. Nah, selanjutnya di sini nanti ada batas minimal dan juga maksimal untuk teman-teman yang mengikuti seleksi dengan cat PKN. Maka jika kita ini mendapatkan afirmasi sertifikat pendidik, maka kita sudah dapat dikatakan lulus ya untuk kompetensi teknisnya dan mendapatkan nilai maksimal, teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa di sini itu ada nilai ambang batas, kemudian juga untuk nilai ambang batas itu ada 3 ambang batas ya, yaitu nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis, nilai ambang batas kumulatif dari kompetensi manajerial dan juga sosial kultural, dan juga nilai ambang batas untuk wawancara. Nah, untuk nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis ini tentunya untuk per mapel itu berbeda antara satu mapel dengan mapel yang lain. Ada yang 180, ada yang 170, 160, kemudian juga ada yang 205 misalkan. Nah, di sini nanti adalah merupakan nilai minimal yang kita harus dapatkan ya ketika ingin lulus P3K Guru 2023. Namun untuk nilai ambang batas ini adalah hanya diberlakukan untuk teman-teman yang pelamar kebutuhan umum. Untuk pelamar kebutuhan khusus, dasar penentuan kelulusan itu tidak menggunakan passing grade, namun berdasarkan dari perankingan ya teman. Nah, ini berdasarkan dari perankingan kita. Nah, selanjutnya seperti yang kita lihat di sini ya, untuk P2 P3 itu adalah untuk pelamar kebutuhan khusus itu dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar. Artinya passing grade ini hanya untuk teman-teman yang pelamar kebutuhan umum ya, atau P4 ya. Namun di sini untuk yang
P2 P3 apakah juga mendapatkan afirmasi teknis ketika kita memiliki sertifikat pendidik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di diktum ke-33 itu adalah untuk pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar pada pangkalan data Kemdikbudristek. Ini adalah mendapatkan poin nilai tertinggi 100% ya. Ini adalah untuk nilai seleksi kompetensi teknisnya. Nah, di sini untuk nilai tertingginya yang dimaksud seperti apa? Yaitu untuk nilai maksimal dari kompetensi teknis adalah 450. Nah, misalkan saya untuk teknis ya, saya P2, P3, P4 ini untuk passing grade saya itu adalah 180 di mapel saya. Kemudian saya hanya mendapatkan nilai 100 misalkan, atau di bawahnya 180 ya, di bawah 100 di bawah passing grade. Nah, dikarenakan saya itu memiliki sertifikat pendidik, maka di sini nilai saya otomatis akan berubah, akan menjadi dari awal yang 100 itu berubah menjadi nilai maksimal. Maksimalnya berapa? Yaitu maksimalnya adalah di sini ada 450 teman-teman. Nah, selanjutnya di sini nanti untuk afirmasi cerdik ini akan muncul ketika sudah pengumuman ya. Nah, afirmasi cerdik sebagai contohnya seperti ini, yaitu P4 atau pelamar umum. Di sini kita mendapatkan afirmasi A di keterangan afirmasi. Kemudian di sini untuk nilai teknis murninya adalah 195, kemudian nilai teknis afirmasi ini adalah 450. Sehingga nanti yang dijadikan dasar untuk penentuan kelulusan untuk rankingan itulah nilai yang afirmasi ya. Jadi hanya nilai afirmasi 100% ini, untuk yang nilai murni itulah dianggap tidak dipakai ya, karena sudah diberikan nilai maksimal. Jadi bukan ditambahkan adalah murni dengan afirmasi tambahkan, bukan seperti itu, namun yang dipakai itu adalah nilai yang afirmasinya teman. Kemudian untuk kriteria dari guru honorer yang mendapatkan afirmasi itu apakah hanya P4 saja? Nah, di sini adalah untuk informasi yang ketika kita tanyakan ya ke GTK Kemdikbudristek, yaitu untuk serdik itu juga berlaku bagi guru pelamar kebutuhan khusus atau enggak. Artinya apakah hanya berlaku untuk P4 ataukah untuk P3 dan P2 juga berlaku? Maka dijawab yang seperti ini, yaitu selamat datang di layanan Kemdikbudristek. Di sini pelamar memiliki serdik yang linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kemdikbudristek akan mendapatkan nilai paling tinggi, yaitu 100% ya dari nilai tinggi kompetensi teknisnya. Dan ini berlaku untuk pelamar kebutuhan khusus dan juga pelamar kebutuhan umum. Nah, dengan demikian sangat jelas bahwa yang mendapatkan afirmasi serdik itu bukan hanya kebutuhan umum saja, namun untuk kebutuhan khusus meliputi dari THK 2, kemudian guru honorer sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Ini juga akan mendapatkan afirmasi 100%, afirmasi A, ketika teman-teman di sini memiliki sertifikat pendidik ini ya teman-teman. Nah, itu jadi afirmasi 100% yang didapatkan dari serdik itu hanya berlaku bagi guru yang melamar formasi yang linear saja dengan sertifikat pendidik yang dimiliki. Artinya kebutuhan khusus umum ini sama punya hak, yaitu untuk mendapatkan afirmasi serdik. Dan selanjutnya untuk keputusan yang kedua itu adalah terkait tentang pengumuman ya. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya pengumuman skor akhir dan juga perrankingan P3K itu tidak ada masa sanggahnya alias bersifat final. Nah, kalau misalkan kita lihat pada jadwal yang ada di sini teman, maka di sini ini berbeda dengan seleksi P3K di tahun sebelumnya dan juga berbeda dengan seleksi CPNS di tahun ini. Bahwasanya setelah pengolahan nilai seleksi kompetensi ini adalah nanti pengumuman kelulusan. Nah, di sini sudah nggak ada, yaitu masa sanggah, jawab sanggah, pengumuman pasca sanggah dan lain sebagainya. Jadi setelah pengumuman kelulusan ini nanti langsung teman-teman itu yang dinyatakan lulus mendapatkan sekolah penempatan nanti langsung melakukan pengisian DRH NIP3K mulai dari tanggal 16 Desember sampai dengan 14 Januari 2023. Artinya di sini nggak ada yang namanya sanggah menyanggah lagi ya. Untuk tutorial cara pengisian DRH dan pemberkasan nanti silahkan cek ya pada video selanjutnya teman-teman. Nah, artinya di sini setelah kita dinyatakan lulus, maka nanti di akun kita itu akan muncul tampilan seperti ini, yaitu ucapan selamat Anda lulus P3K Guru 2023. Langkah selanjutnya mengisi daftar riwayat hidup, kita diminta untuk mantau jadwal. Nah, jadwalnya itu tanggal 16 Desember sampai dengan 14 Januari kan. Kemudian di bawahnya ini juga untuk nilainya juga akan tersemat. Kemudian lokasi penempatan kita akan terbaca di sini. Dan berikutnya nanti kita di tanggal 16 Desember akan muncul link untuk pengisian DRH. Nah, nanti kita klik iya, kita lanjutkan mengisi DRH dan juga ikut pemberkasan.
Dan berikutnya di sini juga akan ada dua opsi sebenarnya, yaitu jika teman-teman ingin mengundurkan diri, namun sangat saya rekomendasikan teman-teman jangan sampai mengundurkan diri ya, daripada nanti di blacklist selama 3 tahun. Nah itu teman, jadi pengumuman yang nanti akan disampaikan tanggal 6 Desember itu bersifat final ya, nggak ada sanggah menyanggah, artinya kita sudah fix lulus diangkat jadi ASN.